Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Gubernur NTB Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah di Kota Bima. Beliau berada di Kota Bima berkaitan dengan roadshow dan talkshow Dinas Perindustrian NTB di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kita akan berbincang-bincang tentang ditetapkannya NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON tahun 2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan PON 22 tahun 2028. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih ini sudah bersedia menerima kami. Sudah larut malam, jam 23.45 menit. Hampir tengah malam. Cukup padat ya kegiatan di Bima Pak. Selalu kalau di Bima itu keadaannya seperti itu, masyarakat itu senang disapa, didatangi. Ya masalahnya saya juga senang juga jadi ketemu lah. Mungkin Pak Bob bisa ceritakan sedikit proses dan perjuangan sehingga NTB dan NTT ditetapkan menjadi tuan rumah PON di tahun 2028. Ya memang tadi pagi baru dari Jakarta karena kemarin KONI pusat secara resmi memutuskan NTB dan NTT ini Bang Agus sebagai tuan rumah dari Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028. Karena memang menurut aturannya itu PON itu tuan rumahnya itu harus ditetapkan 6 tahun sebelumnya supaya ada kesempatan buat daerah yang kebetulan jadi tuan rumah itu mempersiapkan diri secara maksimal. Karena ini Pekan Olahraga terbesar yang skalanya nasional yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kalau dilihat prosesnya cukup panjang memang ya, moment of truth-nya kemarin, tapi perjuangan untuk menjadikan NTB NTT sebagai tuan rumah PON ini bukan perjuangan yang sebentar. Nah, ini terinspirasi kebetulan momentumnya kebetulan juga dapat karena beberapa tahun yang lalu PON itu diselenggarakan di Papua Barat bersama, kemudian 2024 di Sumatera Utara dan Aceh, dari timur langsung ke barat. Jadi kalau ada daerah yang mempromosikan diri yang di tengah, saya kira seksi, dan kebetulan NTB NTT di tengah, sehingga ketika ada keinginan kami untuk maju menjadi tuan rumah bersama NTB dan NTT itu, respon dari KONI-KONI yang lain seluruh Indonesia itu semarak dan tertarik memang, karena memang NTB NTT sedang hangat-hangatnya sebagai didandani oleh pemerintah pusat sebagai super priority destination untuk 10 destinasi beyond Bali. NTB terkenal dengan MotoGP World Superbike di Mandalika, NTT terkenal dari Labuan Bajo, jadi dua-duanya jadi global brand sehingga tidak terlampau susah untuk dijual kepada KONI-KONI yang lain karena namanya sangat familiar sekarang di masyarakat Indonesia. Tapi tentu untuk menjadi tuan rumah ini bukan perjalanan yang mudah, jadi proses yang dilakukan oleh ketua KONI kita, kemudian ketua KONI NTT itu intensif. Bahkan misalnya ketika World Superbike dan MotoGP tahun kemarin atau tahun ini, itu semua KONI-KONI itu diundang ke NTB.
untuk menunjukkan bahwa NTB itu siap untuk menjadi tuan rumah perhelatan nasional bahkan internasional seperti MotoGP pun bisa. Kita juga kemarin menyelenggarakan MXGP, sehingga in term of perception itu kita ingin tunjukkan bahwa NTB itu bisa gitu. Dan tim ke sana, ketua KONI sudah datang ke sini melihat kesiapan venue-venue yang ada di sini, dan ternyata mereka lebih terkesan ketika melihat langsung. Tidak menyangka bahwa Mandalika seindah itu gitu. Kemudian fasilitas motornya luar biasa, bahkan motor cross kemarin di Samota, di Sumbawa, di NTB juga bukan hanya memenuhi standar nasional, bahkan menjadi salah satu sirkuit terbaik yang dimiliki MXGP tahun ini. Jadi dalam banyak hal memang lobby-lobby dari kami pimpinan daerah juga ke gubernur-gubernur yang lain supaya Indonesia ini seimbang, sudah di timur, di barat, sekarang di tengah gitu. Dan kebanyakan kami gubernur-gubernurnya juga sering mengenal. Jadi ada proses untuk memenuhi persyaratan, karena kan items yang harus ditentukan itu kan dipenuhi itu banyak. Ada juga pendekatan pada Pak Presiden, Pak Menteri untuk memberikan peluang pada NTB-NTT saat ini menjadi tuan rumah. Nah, ketiga lobby meyakinkan daerah lain, tidak ada yang menolak misalnya. Kebetulan kan hampir kenal semua ya, karena gubernur relatif sering bertemu. Jadi Pak Victor cukup senior di kalangan para gubernur, dan yang lain juga melihat ya NTB-NTT juga memang layak diberi kesempatan karena belum pernah juga. Sehingga memang tidak ada resistensi, tidak ada penolakan, bahkan hampir aklamasi untuk memilih NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON 22 tahun 2028. Nah, sebagai tuan rumah, apa fasilitas yang harus disiapkan NTB? Ya, kita terkesima sebenarnya ketika datang ke Papua. Melihat bahwa fasilitas olahraga Papua itu kelas 1. Ada stadion yang besar, mewah, megah. Begitu juga cabang olahraga yang lain. Jadi memang event besar skala nasional seperti PON, Asian Games, kemudian MotoGP, MXGP itu dalam tanda kutip memaksa kita untuk berubah sebenarnya. Dan saya kira PON tidak mungkin main-main karena standar lapangan atletik harus kelas nasional bahkan internasional. Bola voli, tenis, semua, renang, semuanya harus memenuhi standar nasional. Dan oleh karena itu, mau nggak mau, apalagi kita punya keinginan ya membagi dua misalnya, event ini sama rata di NTT, sama rata di NTB. Bahkan kami di NTB juga ingin supaya pemerataan tidak semuanya terpusat di Mataram, juga akan mendistribusikan cabang-cabang olahraga ini dipertandingkan di berbagai kabupaten kota yang ada di NTB. Sehingga mau tidak mau, fasilitas olahraga yang bersangkutan harus minimal direnovasi, diadakan atau diperbaharui sama sekali. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan buat para bupati, KONI provinsi dan KONI-KONI kabupaten kota untuk berembuk kira-kira kabupaten misalnya A dapat apa, kemudian apa timelinenya yang harus dilakukan, apa kontribusi nanti dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota masing-masing, sehingga pada saatnya makanya 6 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk berkonsolidasi, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan segera dikejar untuk dikejar ketertinggalannya. Nah, minimal kayak pengalaman dari Papua, Papua Barat, dan nanti Medan dan Aceh, Sumatera Utara, mudah-mudahan lah bisa dihadirkan stadion yang cukup besar yang layak di NTT 1, di NTB 1. Nah, kalau pembiayaannya itu dari pusat semua atau ada juga dari daerah? Pasti ada dari daerah ya. Nah, tentu ini kayak kemarin di Papua itu kan walaupun ada kontribusi daerah, tapi karena di sana kan ada kayak Freeport yang punya kewajiban moral, karena itu tempatnya di sana untuk menghadirkan banyak bantuan-bantuan kepada pemerintah daerah. Dan saya kira di NTB ini bisa juga melakukan hal serupa, karena kita juga perusahaan internasional cukup banyak ya. Misalnya PT Aman Mineral saja
mungkin bisa berkontribusi kalau dengan argumen yang bagus itu. Apalagi tahun 2006 mudah-mudahan Sumbawa Timur Mining yang tidak kalah juga besarnya sudah mulai beroperasi juga. Nah mudah-mudahan ketika di NTB minimal ada 2 perusahaan tambang sangat besar, mudah-mudahan apa yang kita inginkan sebagai impian itu bisa jadi kenyataan. Nah paling tidak terlalu membebani APBD. APBD, karena memang kalau dibebankan semata ke APBD memang berat ya. Tapi mudah-mudahanlah dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah kita, kita bisa menghidangkan proposal yang masuk akal buat mereka berkontribusi, sehingga walaupun ada kontribusi daerah itu lebih pada renovasi event-event existing yang sudah ada, atau fasilitas-fasilitas olahraga yang sudah ada. Karena impact-nya ini luar biasa, bukan hanya menggerakkan pariwisata, tapi juga ekonomi. Karena kan pelabuhan harus diperbaiki, sama seperti international event. Kemudian bandara diperbaiki, restoran, hotel, karena yang nonton minimal atletnya itu puluhan ribu. Nah, kalau 2-3 minggu mereka ada di tempat kita, official, pelatih, segala macam, belum lagi support dari daerah-daerah kan. Very interesting, menarik sekali. Nah sebagai tuan rumah ada target perolehan medali enggak? Kemarin itu memang kita sampaikan ya. Salah satu yang diwariskan oleh olahraga itu adalah persahabatan. Nah selama ini orang berlomba-lomba jadi tuan rumah itu karena ingin juara umum, sehingga ditengarai nggak apa-apa curang, yang penting juara gitu. Jadi indikator keberhasilan satu daerah ditentukan oleh banyak-banyakan medali. Nah, kami di dalam acara kemarin sudah mengatakan NTB dan NTT mudah-mudahan bisa melakukan perubahan mendasar dalam kita memberi makna terhadap kompetisi. Olahraga bisa mempersatukan bangsa ya. Bagaimanapun modal sosial kita dengan pemilu seperti kemarin itu membuat fragmentasi yang susah disembuhkan, sampai sekarang masih terasa luka batin itu berbeda betul. Olahraga itu bisa menyatukan. Nah ini mungkin cara kita memandang olahraga, bahwa sebagai tuan rumah, bahwa sportivitas ya kita junjung tinggi, bahkan kita akan memuliakan tamu kita lebih dari kepentingan kita pribadi. Bukan karena ingin menang dapat medali emas kemudian kita menghalalkan segala cara untuk menang. Nah, jadi sportivitas akan dijunjung tinggi, persaudaraan jadi mantra yang harus jadi hal utama yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan terselenggaranya pekan olahraga di NTB NTT ini, modal sosial kita sebagai bangsa bisa jadi lebih banyak, lebih besar. Nah, apa harapan Pak Gubernur agar NTB ini bisa menjadi tuan rumah yang baik lah? Salah satu pertimbangan utama kenapa NTB terutama ya, karena kemarin kan prestasinya spektakuler di PON itu, masuk 10 besar nasional yang tidak pernah kita punya prestasi seperti sebelumnya. Dan banyak atlet-atlet yang jadi andalan Indonesia sekarang itu yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Di atletik misalnya, kemudian di lompat jauh kita juga dapat medali emas, lari menengah juga sama, kemudian voli pantai kita juga menyumbangkan banyak sekali atlet-atlet di kancah nasional, belum tinju wanita, karate, taekwondo, judo, banyak sekali. Oleh karena itu wajar kalau pemerintah pusat memberikan apresiasi pada daerah yang sudah menunjukkan prestasi yang bagus dalam menyiapkan atlet buat Indonesia. Dan karena bagaimanapun misalnya dengan adanya atletik misalnya nanti, ya mau nggak mau kita akan punya stadion atletik kelas nasional. Jadi ada alasan pemerintah atau justifikasi untuk bikin world class atletik sirkuit di NTB. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan hadirnya PON ini fasilitas atlet kita jadi lebih baik gitu, kemudian semangat berlatih jadi lebih tinggi, dan semakin banyak lagi atlet-atlet Nusa Tenggara Barat punya kesempatan membela merah putih di kancah internasional di kemudian hari. Terima kasih Pak Gub atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami malam ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.